Pernahkah kalian mendeteksi osilasi frekuensi tinggi yang berwujud ketukan logam dari dalam blok silinder tepat ketika mesin berada dalam kondisi wide open throttle atau beban puncak? Mayoritas pengemudi awam akan mengabaikan anomali akustik tersebut. Namun secara metalurgi dan termodinamika, suara kletek-kletek itu adalah death sentence, vonis mati bagi arsitektur internal mesin kalian. Selamat datang di Critical Analysis Mode. Hari ini kita akan membedah fenomena mematikan yang disebut engine knocking atau detonasi. Ini bukan sekedar malfungsi ringan, ini adalah ledakan prematur bertekanan ekstrim yang secara harfiah sedang menghancurkan connecting rod dan meremukkan dinding piston kalian dari dalam. Kita akan melakukan investigasi presisi, menganalisis parameter pemicu, mulai dari rasio kompresi, malfungsi sensor piezoelektrik, hingga degradasi termal. Siapkan catatan kalian, karena di akhir sesi ini, kalian akan memahami protokol resolusi tingkat engineer untuk menyelamatkan mesin dari kehancuran absolut senilai puluhan juta rupiah. Let's dive into the telemetry. Mari kita mulai dari diagnosis akustik. Gejala klinis paling absolut dari detonasi adalah bunyi ketukan logam frekuensi tinggi, persis seperti kelereng baja yang terakselasi di dalam kaleng kosong. Ketukan ini bukan berasal dari gesekan mekanik valve train atau bearing, melainkan dari gelombang kejut shockwave yang menghantam dinding silinder bore. Parameter pemicunya sangat spesifik. Ketukan ini teramplifikasi saat akselerasi mendadak, menanjak dengan gigi tinggi, atau saat mesin beroperasi pada high load condition atau beban penuh. Pada titik ini, volumetric efficiency mesin berada di puncaknya, memasukkan suplai udara dan bahan bakar secara maksimal. Namun, efek samping mekanis yang langsung terasa adalah power drop, kehilangan torsi secara drastis. Kenapa? Karena ledakan liar di ruang bakar menciptakan counter force yang melawan momentum naik piston menuju titik mati atas atau top dead center. Mesin secara efektif sedang bertarung melawan dirinya sendiri. Untuk memahami anomali ini, kita harus melihat termodinamika pembakaran. Pada siklus Otto yang ideal, loncatan bunga api dari elektroda busi memicu propagasi flame front. Api ini menyebar secara laminar, mulus dan terarah, memberikan ekspansi tekanan gas yang mendorong piston turun secara presisi. Itulah deflagrasi normal. Namun pada premature detonation terjadi kekacauan termal. Campuran homogen udara dan bahan bakar di sudut terjauh ruang bakar atau N-gas mencapai batas auto-ignite temperature. Sebelum busi memercik atau saat flame front baru setengah jalan, N-gas ini meledak dengan sendirinya akibat tekanan dan suhu yang melampaui toleransi material. Hasilnya, dua gelombang kejut supersonik bertabrakan dengan kekuatan destruktif di dalam silinder sempit. Tabrakan energi kinetik inilah yang menciptakan resonansi osilasi keras pada dinding blok baja, yang telinga kita terjemahkan sebagai engine knocking. Memasuki fase investigasi, tersangka pertama adalah ketidaksesuaian parameter Research Octane Number atau RON dengan rasio kompresi statis mesin. Miskonsepsi terbesar masyarakat, oktan adalah penentu tenaga kuda. Salah besar. Secara molekuler, nilai oktan adalah parameter resistensi bahan bakar atau ikatan hidrokarbon terhadap kompresi ekstrim tanpa mengalami auto-ignition. Mari kita simulasikan. Sebuah engine block modern dengan rasio kompresi tinggi, katakanlah 10.5 to 1 atau bahkan 12 to 1 untuk mesin direct injection, diinjeksikan BBM beroktan rendah, RON 90. Bahan bakar oktan rendah memiliki ikatan molekul yang tidak stabil di bawah kompresi tinggi. Mekanisme gagal pun terjadi. Bahan bakar tersebut gagal menahan kompresi mekanik. Pistonnya, ia menyerah pada tekanan, hancur dan meledak secara mandiri sebelum ECU mengirimkan sinyal pengapian ke ignition coil. Ini murni kesalahan kalibrasi user yang memicu kerusakan mekanik kronis. Tersangka kedua bersembunyi di balik akumulasi residu pembakaran, carbon buildup. Kerak karbon ini bukan sekedar kotoran, ia adalah agen perusak dengan double impact threat. Pertama, ia menciptakan kompresi palsu. Secara geometris, endapan karbon setebal beberapa milimeter akan mereduksi clearance volume atau ruang sisa di ruang bakar. Penyempitan fisik ini mendongkrak rasio kompresi statis secara drastis jauh di atas spesifikasi pabrik, yang secara langsung menuntut BBM dengan nilai oktan yang jauh lebih tinggi dari biasanya.
Ancaman kedua adalah pre-ignition. Saat mesin beroperasi pada siklus termal tinggi, tumpukan hidrokarbon polimer ini tidak bisa melepas panas. Mereka berubah menjadi glow plug atau bara api pijar mikroskopis. Bara persisten ini akan bertindak sebagai busi sekunder yang liar, menyalakan campuran bahan bakar secara prematur saat piston masih mendaki di fase langkah kompresi. Tersangka ketiga melibatkan otaknya mesin, Engine Control Unit atau ECU, dan sistem ignition timing. Demi mengejar efisiensi dan tenaga maksimal, ECU memprogram timing advance, menyalakan busi sekian derajat sebelum piston mencapai titik mati atas atau TDC. Namun saat beban berat, sistem ini harus dikoreksi. Disinilah knock sensor, komponen piezoelektrik yang menempel pada dinding blok silinder, berperan sebagai mikrofon diagnostik. Jika ia mendeteksi frekuensi ketukan detonasi sekitar 5 hingga 8 kHz, ia mengirim sinyal voltase ke ECU untuk segera memundurkan waktu pengapian atau retard timing. Sayangnya, jika sensor ini mengalami malfungsi, sirkuit putus atau pelemahan sensitivitas, ECU menjadi tuli. Sistem kehilangan kemampuan dynamic retard adjustment secara otomatis. Busi tetap dipaksa menyala terlalu dini atau over-advanced di tengah tekanan absolut tinggi, menciptakan ekosistem sempurna untuk ledakan detonasi yang tidak terkontrol. Tersangka keempat adalah thermal overload atau kegagalan manajemen suhu operasional. Mesin pembakaran dalam adalah reaktor termodinamika. Efisiensinya sangat bergantung pada stabilitas pendinginan. Jika sistem radiator cooling, water pump, atau termostat gagal mempertahankan suhu optimal atau engine coolant temperature (ECT), maka panas laten di dalam blok silinder akan meroket secara eksponensial. Reaksi kimia berantai pun terjadi. Suhu intake manifold meningkat drastis sehingga udara masuk atau intake air temp sudah dalam kondisi super panas dan molekulnya kurang padat. Begitu campuran udara bensin yang sudah terpanaskan ini dikompresi oleh piston, volatilitasnya menjadi sangat tidak stabil. Campuran ini mencapai titik nyala thermal kritis jauh lebih cepat dari kalkulasi ECU, memicu auto-ignite instan di seluruh sudut ruang bakar. Suhu ekstrim tanpa kontrol adalah katalisator utama kegagalan struktural. Jika kita melakukan sintesis dari keempat tersangka tadi, kita akan melihat fenomena multiplier effect. Detonasi yang menghancurkan mesin jarang dipicu oleh satu variabel tunggal yang berdiri sendiri. Ia adalah konvergensi mematikan dari beberapa variabel yang gagal. Mari kita lihat korelasinya. Bahan bakar beroktan rendah yang tidak stabil bertemu dengan ruang bakar yang menyempit akibat penumpukan kerak karbon. Ini saja sudah menaikkan tekanan cylinder peak pressure. Tambahkan variabel kegagalan manajemen timing ECU atau suhu operasional ekstrim. Saat ketiga kondisi ini bertemu dalam satu siklus pembakaran milidetik, mereka menciptakan apa yang saya sebut sebagai kondisi knocking absolute. Ledakan destruktif ini tidak lagi terjadi secara periodik, melainkan terus-menerus dan sistematis, merobek batas toleransi material alloy di dalam silinder yang pada akhirnya memicu kegagalan mekanis total. Untuk menangani krisis ini, kita tidak menggunakan metode tebak-tebakan. Kita mengaktifkan Investigation Protocol presisi tingkat dealership. Step pertama adalah bore scope inspection. Kita memasukkan probe kamera mikro ke lubang busi untuk melakukan verifikasi visual secara langsung terhadap ketebalan kerak karbon di kepala piston dan klep. Step kedua adalah OBD2 telemetry scanning. Kita membaca live data dari Data Link Connector (DLC) untuk mengukur derajat knock retard yang diintervensi oleh ECU serta memburu kode diagnostic trouble code seperti P0325 yang mengindikasikan malfungsi sirkuit knock sensor. Step ketiga, kita melakukan ekstraksi historical data atau riwayat perawatan rasio kompresi melawan penggunaan nilai oktan harian. Terakhir, step keempat adalah thermal check, memverifikasi status engine coolant temp dan aliran viskositas oli menggunakan parameter data scanner untuk memastikan tidak ada anomali heat soak.
Setelah data diagnostik terkumpul, kita masuk ke tahap resolusi fisik. Intervention 01 adalah proses gurah mesin atau carbon cleaning intensive. Prosedurnya bukan sekedar memasukkan zat aditif murahan. Ini adalah injeksi cairan pelarut polimer kimia tingkat reaktif langsung ke dalam ruang bakar di atas piston. Cairan penetran ini didesain secara molekuler untuk melunakkan dan memecah ikatan hidrokarbon solid yang telah mengkristal atau kerak karbon. Setelah karbon melunak menjadi suspensi fluida, kita melakukan ekstraksi vakum total. Mekanisme resolusi ini secara instan mengembalikan volume clearance asli ruang bakar ke spesifikasi pabrik. Lebih krusial lagi, proses pembersihan ini secara efektif menghapus potensi bara api atau titik-titik hotspots yang menjadi pemicu pre-ignition. Rasio kompresi statis kembali normal, menghilangkan beban stres berlebih bagi bahan bakar. Intervensi 02 difokuskan pada restorasi sistem elektronik dan koreksi kualitas fluida pembakaran. Secara elektronika, jika diagnosis menemukan pelemahan resistansi, kita wajib melakukan penggantian NOx sensor dengan part original atau OEM. Ini krusial untuk mengembalikan fungsi respons dinamis dynamic timing retard pada ECU agar kembali awas terhadap anomali resonansi. Secara kimiawi, kita mengaplikasikan dosis presisi oktan booster untuk sementara menstabilkan bensin di dalam tangki sebelum melakukan transisi permanen pengurasan dan pengisian BBM setara RON 92 atau 98 sesuai manual kompresi pabrikan. Sebagai catatan tambahan untuk sistem legacy atau mobil karburator lawas tanpa kontrol ECU, kita harus melakukan kalibrasi ulang sudut distributor menggunakan alat timing light secara manual. Setel ulang agar posisi advance sedikit mundur atau retard mengikuti spesifikasi toleransi BBM lokal. Perbaikan tidak akan bernilai tanpa preventif protokol jangka panjang. Aturan fundamental pertama adalah disiplin oktan. Hentikan memaksakan bahan bakar subsidi kelas bawah pada arsitektur mesin modern, terutama mesin direct injection dan turbocharger. Rasio kompresi dinamis pada sistem induksi paksa sangat intoleran terhadap oktan rendah. Sesuaikan angka RON mutlak dengan rasio kompresi pabrikan. Aturan kedua yang sering diabaikan bahkan oleh mekanik veteran adalah perawatan pelumas. Degradasi base oil atau oli mesin yang telat diganti akan menghasilkan penguapan berlebih atau blow-by gas. Gas uap oli jenuh ini disirkulasikan kembali oleh sistem positive crankcase ventilation atau PCV menyusup ke intake manifold dan masuk ke ruang bakar. Terbakarnya uap oli inilah yang merupakan penyumbang presentasi terbesar terbentuknya performasi karbon kerak persisten yang baru. Sebagai langkah proaktif, saya akan mengungkap satu metode mekanis klasik bernama The Italian Tune-Up. Ini adalah active prevention tanpa biaya. Saat kalian berada di jalan tol yang panjang, kosong, dan aman secara legalitas, tahan bukaan gas secara konstan, bukan berakselerasi ugal-ugalan, di putaran 4.000 hingga 5.000 RPM selama beberapa kilometer. Pertahankan di kurva tenaga tersebut, jangan sampai menyentuh red line. Apa efek mekanis dari prosedur ini? Parameter RPM tinggi konstan ini menciptakan temperatur exhaust gas atau EGT yang sangat tinggi, dipadukan dengan velocity aliran udara maksimum. Dinamika thermal dan scavenging effect berkecepatan tinggi ini sangat efektif merontokkan deposit karbon tipis yang baru terbentuk di permukaan klep atau valve dan kepala piston, kemudian membilas dan membuangnya langsung melalui saluran sistem knalpot atau exhaust manifold. Saya harus menegaskan fatal prognosis dari mengabaikan anomali diagnostik ini. Kegagalan memahami urgensi dari detonasi memiliki konsekuensi destruktif jangka panjang. Secara metalurgi, gelombang kejut detonasi terus-menerus akan menghasilkan paku tekanan absolut yang melampaui batas elastisitas dan daya tahan material forge maupun cast alloy. Kerusakan permanen yang terjadi bukanlah mitos. Mahkota piston kalian akan retak atau bahkan bolong tertembus ledakan. Piston ringland akan hancur dan menyumbat pergerakan, dan tekanan asimetris akan membengkokkan connecting rod atau stang seher bagaikan tusuk gigi. Estimasi resiko dari abrasi struktural ini hanya berujung pada satu resolusi mekanis, yaitu turun mesin total atau overhaul yang akan menuntut budget rekonstruksi finansial hingga puluhan juta rupiah. Status:
System Resolve. Memahami dan menanggulangi engine knocking adalah tentang pengambilan opsi tepat demi menjaga mesin selamat. Ini membutuhkan resolusi holistik, menggabungkan tindakan penanganan presisi tinggi seperti eliminasi residu fisik atau carbon cleaning, restorasi sensitivitas elektronik atau kalibrasi sensor, dan kepatuhan mutlak pada nilai termodinamika atau disiplin oktan. Metode berantai ini secara permanen mengeliminasi fenomena detonasi liar. Dampaknya tidak hanya mengembalikan grafik performa puncak atau power output dan efisiensi bahan bakar stoikiometri, namun yang terpenting, melindungi arsitektur internal mesin investasi kalian dari ancaman kehancuran fatal. Jadilah pengemudi yang memahami bahasa mesin kalian, bukan hanya sekedar operator pedal gas. Saya, nama kreator atau The Grand Creator, pastikan sirkuit kalian tetap presisi, dan kita bertemu di file investigasi diagnostik berikutnya. End of Diagnostic Report.